Bayangin kalau sebagian besar kekuatan ekonomi di negeri ini dikendalikan hanya oleh segelintir orang. Bukan pejabat, bukan tokoh politik, tapi para taipan. Mereka disebut 9 naga. Nama ini sering muncul di balik isu krisis, kong kali kong proyek negara, sampai gosip yang nggak pernah dijawab langsung oleh media besar. Tapi, siapa mereka sebenarnya? Kita hidup dalam sistem yang kompleks. Tapi di balik layar sering ada yang jauh lebih sederhana. Kekuasaan uang. Dan uang itu dalam sejarah Indonesia sering dikaitkan dengan segelintir nama yang punya kekuatan lebih dari partai politik, lebih dari menteri, bahkan lebih dari presiden. Mereka nggak dipilih sama rakyat, tapi bisa menentukan arah hidup jutaan orang. Nama mereka nggak selalu muncul di berita, tapi pengaruh mereka terasa di setiap kebijakan, mulai dari subsidi BBM, harga pangan, sampai proyek IKN. Mereka bisa berada di balik keputusan penting negara tanpa pernah tampil ke publik. Jadi, apakah 9 naga itu nyata? Atau cuma mitos yang dibesar-besarkan? Gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Istilah 9 naga pertama kali populer di era Orde Baru, terutama menjelang dan sesudah krisis moneter tahun 98. Saat itu, publik mulai sadar kalau ada kelompok pengusaha besar yang seolah memiliki pengaruh sangat kuat terhadap ekonomi, bahkan bisa berbisik ke kekuasaan. Konon, angka 9 bukan angka pasti, tapi simbolik, karena yang dimaksud bukan hanya 9 orang, tapi sekelompok kecil konglomerat yang mengendalikan berbagai sektor penting perbankan, properti, tambang, dan perdagangan. Mereka adalah orang-orang yang tidak selalu tampil di depan layar, tapi bisa menentukan arah ekonomi negara. Beberapa di antaranya bahkan punya hubungan dekat dengan keluarga pejabat tinggi dan elit politik. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia, sebagian besar rakyat menderita. Tapi kelompok ini tetap berdiri tegak. Bahkan sebagian di antara mereka justru mengambil alih aset-aset strategis dengan harga yang sangat murah. Itulah kenapa istilah 9 naga menjadi simbol dari kelompok kecil yang bisa mengatur arah ekonomi negara dari balik bayangan. Mereka nggak memimpin negara, tapi bisa mengarahkan para pemimpinnya. Kita nggak bisa sebut nama pastinya, tapi ada pola. Mereka biasanya low profile, tajir melintir, dan punya bisnis lintas sektor. Beberapa nama yang sering muncul, taipan di bidang rokok, pemilik bank besar swasta, pengusaha tambang kelas internasional, dan raja properti. Mereka kadang nggak dikenal masyarakat luas, tapi sangat dikenal oleh orang-orang penting di pemerintahan. Banyak dari mereka tuh punya kekuatan tersembunyi. Mereka bisa mengendalikan media, mempengaruhi opini publik, bahkan membiayai kampanye politik. Mereka tuh nggak terlihat, tapi bisa menentukan arah undang-undang. Hubungan mereka nggak hanya ke dalam negeri, tapi juga keluar, ke lembaga keuangan global, ke negara-negara besar, bahkan ke sistem offshore yang melindungi aset mereka. Kenapa sih namanya 9? Karena 9 adalah angka sempurna dalam filosofi Tionghoa, melambangkan kekuatan tertinggi. Makanya istilah 9 naga bukan sekedar angka, tapi simbol dominasi. Mereka bukan cuma punya uang, tapi juga kuasa untuk mempengaruhi siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Bahkan ada dugaan kalau mereka yang menentukan siapa calon presiden lewat dukungan dana kampanye. 9 naga atau siapapun mereka bermain di belakang layar. Mereka bisa mengatur ekonomi tanpa tampil di berita. Misalnya nih, saat krisis moneter tahun 98, banyak perusahaan bangkrut, tapi mereka justru makin kuat. Kenapa? Karena mereka sudah siap, punya dana darurat besar, punya jaringan internasional, dan tahu kemana arah politik bergerak. Mereka bisa beli aset murah saat rakyat panik. Mereka bisa ngelobi kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Mereka juga nggak pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang.
Mereka membagi aset mereka mulai dari emas, properti, saham, sampai ke investasi luar negeri. Saat pabrik sibuk bertahan hidup, mereka sudah membuat langkah selanjutnya. Mereka tahu gimana memanfaatkan momen krisis sebagai peluang. Sekarang, strategi mereka makin canggih. Mereka berinvestasi lewat perusahaan cangkang, masuk ke startup teknologi, bahkan menyusup lewat program CSR. Mereka terlihat seperti penyelamat, tapi juga bisa jadi pengatur di balik layar. Dan yang paling berbahaya, kita nggak sadar sedang dimainin. Karena yang mereka mainin bukan cuma uang, tapi narasi, opini, bahkan harapan rakyat. Banyak yang bilang sembilan nada sudah berubah, nama-namanya berganti, bentuknya lebih modern. Dulu konglomerat senior, sekarang muncul pengusaha muda dengan koneksi politik kuat. Tapi esensinya tetap, yaitu kekuasaan finansial yang diam-diam menentukan arah bangsa. Sekarang mereka menyamar dalam berbagai bentuk. Ada yang menjadi pemilik startup besar yang didanai dari luar negeri, ada yang masuk ke dunia fintech yang tampak keren dan inovatif, tapi dikuasai oleh jaringan modal yang sama. Ada juga yang jadi malaikat penyelamat lewat aksi sosial dan yayasan filantropi. Tapi di balik itu tetap ada agenda ekonomi jangka panjang. Yang dulu bekerja lewat pabrik dan perkebunan, sekarang bekerja lewat data dan algoritma. Mereka menguasai distribusi informasi, perilaku konsumen, bahkan bisa memprediksi arah pasar lewat kecanggihan teknologi. Mereka tampak jauh, tapi sesungguhnya dekat. Mereka nggak muncul di pemilu, tapi bisa menentukan siapa yang menang. Jadi, apakah sembilan nada masih eksis? Bisa jadi jawabannya bukan hanya masih ada, tapi mereka makin kuat, lebih diam, lebih rapi, dan lebih sulit dilacak daripada sebelumnya. Karena sistem ini memengaruhi hidup kita semua, mulai dari harga bahan pokok, kebijakan pajak, peluang kerja, sampai masa depan anak kita. Kita mungkin merasa aman dengan gaji tetap, tapi kalau kekuasaan ekonomi terus dikuasai segelintir orang, maka nasib kita bisa berubah hanya karena satu kebijakan. Kita ini seperti main catur, tapi papan dan bidaknya mereka yang ngatur. Kalau kita nggak sadar siapa yang mengatur papan itu, maka kita akan terus jadi pion. Pion yang bisa dikorbankan kapan aja. Dan ironisnya, banyak dari kita yang bahkan nggak tahu kalau sedang dijadikan alat. Karena itulah penting untuk paham siapa yang punya kuasa di balik layar. Kita nggak harus jadi orang kaya, tapi kita harus ngerti gimana uang dan kekuasaan bekerja. Supaya kita bisa bertahan, bahkan berkembang di tengah sistem yang nggak selalu berpihak pada kita. Kita bisa mulai dari hal kecil. Mulai dari belajar literasi keuangan, melek politik ekonomi, dan tahu cara melindungi diri dari manipulasi sistem. Karena kalau kita nggak peduli, maka sistem ini akan terus bekerja tanpa kita sadari, dan tanpa bisa kita lawan. Jadi, gimana caranya biar kita nggak gampang dikendalikan sama si elit ini? Pertama, jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Kalau kamu hanya mengandalkan gaji bulanan, kamu akan selalu rentan terhadap krisis atau keputusan atasan. Coba deh cari penghasilan tambahan meski kecil dari skill atau hobi yang kamu punya. Yang kedua, kuasai cara ngelola uang. Mulai dari nyatet pemasukan dan pengeluaran, atur prioritas, sampai punya dana darurat minimal 6 bulan kebutuhan. Saat krisis datang, kamu nggak akan panik. Ketiga, belajar investasi. Gak perlu langsung besar, mulai dari yang sederhana. Mulai dari reksadana, emas, atau saham blue chip. Investasi itu bukan cuma soal uang berkembang, tapi juga soal mindset. Kamu sedang membangun benteng pertahanan. Yang keempat, jangan hanya ikut arus. Pelajari cara elit mengelola uang, berpikir strategis, dan melindungi aset. Semakin kamu ngerti cara main mereka, semakin kamu bisa selamat. Kode survival keuangan dari cerita ini, kalau kamu nggak bisa ngontrol sistem, pastiin kamu bisa ngontrol dirimu sendiri. Karena elit menang bukan karena mereka hebat, tapi karena kita lengah.
Sekarang kan kamu tahu bahwa di balik politik yang kamu hadapi tiap hari, ada permainan besar yang nggak kelihatan. 9 naga, entah nyata atau simbolik, mengingatkan kita kalau kekuasaan bisa berpindah tangan tanpa suara. Dan rakyat biasa cuma bisa selamat kalau paham cara mainnya. Aku Edwin Kejuan, bye-bye.